Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati akhir pekan dan juga selamat menjalankan ibadah Saum Ramadan. Aksi besar mahasiswa 11 April 2022 dipastikan akan jalan terus. BEM seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, sudah menyerahkan pemberitahuan rencana aksi tersebut ke Polda Metro Jaya hari Jumat kemarin, 8 April ya. Tepat 3 hari sebelum pelaksanaan, ini sesuai dengan ketentuan. Kalau untuk pemberitahuan surat aksi kita, ini sedang diproses, Pak. Ini sedang ada di Polda Metro Jaya juga dari rekan-rekan dari BEMSI gitu, Pak. Oke, jadi sudah hari ini 3 hari sebelum pelaksanaan sudah mengajukan itu gitu ya? Betul, Pak, betul. Ya, oke, clear. Dalam pemberitahuan aksi disebutkan peserta kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Namun dapat dipastikan jumlah peserta yang akan ambil bagian ini jauh lebih besar. Banyak elemen mahasiswa yang akan bergabung karena keprihatinan yang sama terhadap jalannya pemerintahan Jokowi. Koordinator media BEM seluruh Indonesia, Lutfi Yufrizal, mengatakan mereka akan bergabung dalam aksi tersebut untuk langsung menghubunginya. Sehingga dengan begitu bisa dikoordinasikan dengan baik. Besarnya massa yang akan turun dalam aksi inilah yang tampaknya membuat khawatir pemerintah dan para pendukungnya. Di media sosial muncul berbagai hoax, termasuk pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, yang menyatakan akan membubarkan dan mempidanakan pelaku aksi karena tidak berizin. Pernyataan Zulpan tersebut sesungguhnya merupakan video lama itu ya, saat Persaudaraan 212 akan menggelar reuni pada tanggal 1 Desember 2021. Alasannya pada waktu itu mereka tidak diperbolehkan karena pandemi COVID itu sedang sangat tinggi. Jadi ya itu membahayakan kesehatan masyarakat. Itu yang bisa dipidanakan. Tapi kalau aksi unjuk rasa seperti mahasiswa ini memang tidak ada unsur pidananya ya. Benar bahwa Zulpan hari Jumat kemarin menyatakan bahwa panitia dari aksi ya di BEM SI itu belum menyampaikan pemberitahuan. Namun seperti dijelaskan oleh koordinator media BEM seluruh Indonesia Lutfi Yufrizal, pemberitahuan itu sudah mereka layangkan hari Jumat kemarin. Selain hoax, teror, intimidasi, dan pertasan juga terjadi menjelang aksi. Lutfi mengaku para pentolan BEM SI itu mendapat teror melalui media sosial maupun melalui langsung ke gadget mereka, ke HP mereka, dan juga ada penguntitan. Karena itu mereka mohon maaf kalau sering tidak bisa dihubungi karena mereka harus sering tidak mengaktifkan handphonenya dan posisi mereka itu sering berpindah-pindah. Kalau untuk teror dan lain-lain, zaman saya periode lalu pun itu sudah banyak intimidasi dalam diri saya sendiri gitu, terkait penyadapan WhatsApp ataupun Instagram, dan istilahnya ada orderan Shopee ataupun orderan GoFood yang tiba-tiba masuk ke kosan atas nama pribadi saya, tapi itu bukan saya yang memesan. Itu juga udah banyak, Pak, dari dulu-dulu juga. Kalau yang sekarang ini lebih intimidasi, banyak sekali intel-intel ataupun oknum-oknum terkait yang mengikuti gerak-gerik kita gitu. Jadi setiap perjalanan saya ataupun setiap saya ke sesuatu tempat itu notifikasi dari lokasi saya matikan, karena kalau tidak gampang sekali kelacak dan diikutin oleh oknum-oknum yang ingin seperti itulah, dengan hal-hal jahat lah. Kalau untuk menggobosi dan lain-lain itu sudah banyak tersebar gitu, Pak. Beberapa kampus juga sudah banyak dikomunikasikan, tapi di sini saya dengan tegas mengajak teman-teman yang lain untuk kita tetap dengan gerakan kita, dengan hati nurani kita, untuk tuntutan kita untuk rakyat kita gitu, Pak. Selain teror, ini HP dan media sosial dari pentolan BEM seluruh Indonesia ini banyak mengalami pertasan. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Karudin HSNDM mengaku akun Instagram dan WhatsApp-nya tak dapat diakses. Praktis itu media komunikasinya dengan elemen-elemen lain itu tidak berfungsi ya. Dapat dipastikan peretasan itu merupakan upaya sabotase untuk kegiatan 11 April. Namun semua itu tak menyurutkan semangat mereka untuk menggelar aksi. Kami Aliansi BEM seluruh Indonesia akan terus menyuarakan hak-hak rakyat apapun tantangan dan risikonya, itu tegas Karudin kepada media. Aksi peretasan serupa itu sebenarnya juga terjadi loh menjelang pelaksanaan aksi pada 1 April lalu. Kan sebenarnya
aksi-aksi mahasiswa ini bukan rentetan ya, 28 Maret, 1 April, dan sekarang aksi besar pada tanggal 11 April. Ini karena mereka menganggap bahwa deadline yang mereka berikan kepada Presiden Jokowi itu sudah terlampaui nanti pada 11 April, karena itu mereka melaksanakan aksi yang besar. Ini ada 7 orang yang mengalami peretasan waktu itu. Mereka itu antara lain koordinator BEM seluruh Indonesia, ketua BEM UI, dan juga aktivis dari Blok Politik Pelajar. Ini salah satu aktivis ya, para mahasiswa juga yang belakangan ini banyak sekali menyuarakan, menyampaikan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Selain pertasan dan penguntitan, mereka juga mengklaim itu mendapat intimidasi. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Trisakti, Universitas Trisakti Jakarta, maksud saya Fauzan Raisal Misri, itu dia aniaya oleh seorang alumninya. Kasus ini sesungguhnya tidak berkaitan dengan rencana aksi 11 April ya, kalau kita lihat. Karena ini lebih pada persoalan pengelolaan parkir di kampus Trisakti. Namun mereka mengklaim hal itu tidak bisa dilepaskan dengan rencana mereka mengikuti aksi 11 April. Ini saya kira nanti biar polisi yang menyelidikinya, karena kasus ini juga sudah dilaporkan ke polisi, yakni Polres Jakarta Barat. Nah, apalagi ini yang upaya-upaya untuk menggagalkan aksi mahasiswa ini. Antara lain ini biasalah melalui media sosial dimunculkan berbagai isu-isu bahwa aksi ini akan ditunggangi, dan mereka menyebut bahwa provokator dari kegiatan ini adalah para pentolan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan juga Ketua DPD Lanyala Mataliti. Ini memang Ketua DPD Lanyala Mataliti dan sejumlah aktivis kami itu belakangan ini sangat kritis terhadap pemerintah. Apalagi salah satu aktivis kami, Jumhur Hidayat ini, sekarang kan terpilih menjadi pentolan buruh. Jadi dia memang punya masa yang sangat besar. Nah, ini mereka ini dikait-kaitkan dengan aksi para mahasiswa. Saya kira ini mereka ini yang membuat isu ini terlalu meremehkan kemampuan mahasiswa dan juga meremehkan akal sehat dari mahasiswa. Mereka ini adalah para generasi muda yang cerdas, yang sudah dewasa juga, dan saya kira mereka punya agenda tersendiri, mereka punya kesadaran tersendiri melihat persoalan-persoalan masyarakat dan bisa mengevaluasi bagaimana jalannya pemerintahan Jokowi. Karena itu saya kira tudingan bahwa mereka ini digerakkan atau mereka ini hanya wayang dan ada di dalang di belakangnya itu terlalu merendahkan potensi mahasiswa kita ya. Berbagai upaya tadi mulai peretasan, teror, dan kemudian hoax, juga tudingan dalang ini saya kira ini merupakan upaya untuk menggembosi aksi 11 April. Karena memang jelang pelaksanaan 11 April ini pemerintah tampaknya ini mencoba berbagai cara untuk menjinakkan gerakan mahasiswa. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal Purnawirawan Wiranto, itu kemarin, hari Jumat juga mengundang sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara. Ini ada memang BEM ini terpecah dua menjadi BEM Nusantara dan BEM SI, tapi yang mainstream atau kampus-kampus utama itu adalah di BEMSI gitu. Nah, kepada para pengurus BEM Nusantara, Wiranto mencoba menjelaskan bahwa masalah perpanjangan masa jabatan dan isu 3 periode yang dipersoalkan oleh mahasiswa itu baru wacana yang sangat sulit terwujud. Karena itu kata Wiranto, mengapa mahasiswa harus menghabiskan waktu turun ke jalan gitu untuk isu-isu yang sebenarnya sulit terwujud tadi. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf ya, tadi pertemuan kita dengan para adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama ya, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi intinya begini ya, bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin ya dalam satu organisasi, apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden, dengan masyarakat. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi. Saya sampaikan bahwa
mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana, ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat. Wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya, jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah, tadi teman-teman mahasiswa saja berpikir soal itu, ya, berdebat soal itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin, ya. Pertemuan Wiranto dengan pengurus BEM Nusantara ini dinilai banyak kalangan, jelas ini merupakan sebagai upaya pengebosan, upaya memecah belah aksi atau gerakan mahasiswa. BEM Nusantara ini bukan merupakan bagian dari aliansi BEM seluruh Indonesia. Dan mereka memang sejauh ini juga tidak merencanakan aksi. Kalau Anda buka-buka file lama, BEM Nusantara ini memang dikenal dekat dengan pemerintah. Kedekatan ini bukan hanya terjadi pada era Jokowi, tapi sejak era SBY. Beda pilihan politik antara BEM seluruh Indonesia dengan BEM Nusantara ini setidaknya juga terlihat dalam isu yang belum lama ini, ya, pelemahan KPK. Pada waktu penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan dipecat karena dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan, BEM seluruh Indonesia itu memberi ultimatum Jokowi. Melalui surat terbuka kepada Jokowi, mereka memberi waktu pemerintah 3 kali 24 jam agar Presiden mengangkat kembali Novel Baswedan DKK. Ini memang pada waktu itu sangat terkesan sekali bahwa tes wawasan kebangsaan ini hanya akal-akalan untuk membungkam para penyidik KPK, di antara lain itu Novel Baswedan yang selama ini memang dikenal sangat gigih melakukan pemberantasan korupsi. Banyak sekali pejabat pemerintah, anggota DPR yang ditangkap tangan oleh mereka karena menerima suap atau melakukan korupsi. Nah, dalam kasus ini BEM Nusantara itu menyatakan sikap yang berbeda. Koordinator Pusat BEM Nusantara, Dimas Prayoga, pada waktu itu meminta agar para karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK untuk menghormati proses hukum. Ini bahasanya bahasa birokrat banget, ya. Ada proses di MK dan MA. Soal TWK dalam proses alih status sebagai menjadi pegawai KPK, maksud saya dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Kami berharap dan percaya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya juga meminta KPK untuk mempercepat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ujar koordinator BEM Nusantara Dimas Prayoga beberapa waktu yang lalu. Melihat track record BEM Nusantara ini tidak berlebihan. Kan kalau tadi banyak menilai bahwa pertemuan Wiranto ini merupakan upaya memecah belah gerakan mahasiswa, atau kalau nggak mecah belah ini ya semacam upaya penggembosan, walaupun itu dibantah oleh Pak Wiranto, ya. Banyak loh yang menyamakan pertemuan Pak Wiranto ini dengan saat Pak Jokowi waktu itu mengundang organisasi mahasiswa ekstra kampus yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus. Pada waktu itu kelompok Cipayung Plus juga mendapat banyak sekali kecaman. Mereka sudah dikooptasi, mereka sudah dianggap berhasil dikooptasi oleh pemerintah. Apakah berbagai teror, intimidasi, pertasan, dan upaya pengembosan itu akan berhasil?
Sejauh pemantauan di simpul-simpul gerakan, dapat dipastikan gerakan ini akan gagal. Aksi akan jalan terus. Entah kalau ada proses yang dilakukan oleh terutama aparat keamanan dalam beberapa hari terakhir ini sampai hari Senin ya, masih ada sekitar 2 hari lagi sebelum waktu pelaksanaan. Nah, apalagi kalau dilihat dari sisi kekuatan ya, BEM seluruh Indonesia ini merupakan gabungan dari kampus-kampus besar di Jawa dan seluruh Indonesia. Jadi hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia ini dan kampus-kampus besar itu bergabung dalam BEM seluruh Indonesia. Sementara BEM Nusantara itu mayoritas itu adalah kampus-kampus swasta kecil. Jadi kalau ada pertemuan Pak Wiranto dengan BEM Nusantara itu pasti dampaknya tidak terlalu signifikan. Ini hanya saja saya kira ini permainan komunikasi sajalah. Ini muncul di media gitu dan saya kira mungkin ini bisa mempengaruhi mereka-mereka yang tidak terlalu paham dengan gerakan mahasiswa. Nah, karena apa? Karena ini kalau saya amati, aksi itu tampaknya bukan hanya berlangsung di Jakarta, namun juga di kota-kota di seluruh Indonesia. Bukan hanya kota besar ya, dalam sepekan terakhir ini aksi serupa juga telah terjadi di kota-kota kecil, bahkan kota kecil di luar Jawa. Aksi mahasiswa kali ini memang pantas kalau diwaspadai oleh pemerintah. Situasi masyarakat saat ini sangat rentan ya, di tengah keputusan pemerintah menaikkan harga dan menaikkan pajak, juga kekecewaan masyarakat yang ini terlihat dari antrian panjang minyak goreng yang berlangsung selama hampir setengah tahun dan kemudian diikuti oleh antrian BBM. Kalau BBM ini kan bukan hanya solar ya antrinya, tapi juga Pertalite gitu yang sekarang ini jadi BBM penugasan menyusul rencana pemerintah untuk menghapuskan premium. Situasinya ini sudah sangat matang, karena itu gerakan sekecil apapun pantas kalau memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah. Apalagi secara politik, pemerintahan Jokowi saat ini tak lagi mendapat dukungan dari partai-partai pemerintah. Tinggal PKB dan Golkar lah yang masih bertahan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi. Tapi saya kira ini tinggal soal waktu saja ya, mereka juga akan balik badan. PAN yang sebelumnya ikut menyuarakan perlunya perpanjangan masa jabatan itu sudah balik badan bergabung dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan P3. Ini menyusul pertemuan para petinggi PAN, Partai Amanat Nasional di rumah Zulkifli Hasan, Ketua Umum Zulkifli Hasan hari Rabu malam kemarin. Yang harus kita ingatkan ini kepada para mahasiswa, harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai terprovokasi dan dimanfaatkan kelompok yang berniat membuat kerusuhan dan mahasiswa nantinya yang akan disalahkan. Dengan begitu memberikan justifikasi aparat keamanan untuk bertindak secara represif. Ketua DPD Lanyala Mataliti mewanti-wanti agar aparat kepolisian itu bertindak secara humanis. Jangan represif lah kepada mahasiswa. Mereka ini, kata Lanyala, adalah calon pemimpin masa depan. Dan tuntutan yang mereka sampaikan itu merepresentasikan suara terpendam dari masyarakat. Mahasiswa kita, itu kata Lanyala Mataliti, itu menjadi saluran sekaligus penyambung lidah rakyat. Saya Susno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.